Bagaimana saudara belajar menghormati generasi di atasnya kakak meskipun sampai berbagi juga? Pertama di Rap Mentari Kakak, yang pertama terpaksa sih, karena ndak enak aja dengan boleh sebutin? Boleh? Kayak merasa ndak enak aja dengan Om Kris, jadi terpaksa lah ikut Kakak. Tri, ayo ikut kakak. Saya bingung nih, kakak itu apa? Mana posisi suami kan nggak ada. Terus saya telepon lah di dalam rumah ini. Beb, Bu Siska sama Mama Mimi ada ajak aku nih. Komsel, suamiku bilang, pergi aja daripada kamu tidur-tidur di rumah. Awalnya sih itu. Kita nggak ada kegiatan gitu loh di sini gitu kan. Akhirnya cari kegiatan. Nah, puji Tuhan setelah kita datang, oh ternyata kakak itu kayak gini gitu loh. Kalau di kakak ibadahnya ya, ibadahnya yang pasti memuji, menyembah, sharing firman Tuhan kayak gitu. Nanti ya kita ikutin lah tata cara ininya. Dengar sharing, nggak hanya kita yang sharing tapi kita juga mendengar sharing. Kemudian feedbacknya apa sih? Nah ternyata apa yang kita obrolkan, kita sharingkan itu kita bisa saling menguatkan. Intinya seperti itu. Kakak itu enak. Kalau kakak itu ada bisa cerita, doa, puji Tuhan. Kakak itu 24 jam, ibadahnya seminggu sekali 2-3 jam gitu. Puji Tuhan ya, di Mentari ini kan kita dekat gitu loh ya. Jadi kita punya kakak live, kita bisa berkakak setiap hari gitu. Kapanpun kita bisa ngumpul, kita bisa saling menguatkan, bisa sharing gitu. Kalau saya senang banget ya. Malah kalau nggak ada kakak itu gimana gitu ya, sepi. Kadang kita lihat kayak si A ini menghadapi masalah ini dengan begini. Oh, kita bisa contoh nih karena dia efeknya bagus bagi lumajang dia gitu loh. Karena kan respon kita kan yang menentukan gimana masalah itu bisa selesai dengan baik kayak gitu. Jadi saling menguatkan, terus open aja gitu loh. Open, kita los. Open tapi tidak telanjang. Tidak telanjang gitu loh. Mungkin kalau dibilang perubahan, memang banyak perubahan sih semenjak di kakak, dari kehidupan yang lama sama kehidupan yang sekarang sudah beda jauh sih. Mungkin belum 100%, setidaknya nggak terlalu jelek-jelek banget lah. Kalau di Komsel ini kan ngomong bergantian kan, jadi yang lain kan mendengarkan kan, jadi lagi cerita didengarkan itu kan senang juga, pasti ininya apa, unek-uneknya keluar, bahkan ada yang menangis, mungkin nggak pernah menangis, di Komsel nangis. Begitu. Ya kalau saling mengunjungi dan mendoakan itu memang itu sudah kewajiban ya sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi saudara seiman, sama-sama seiman gitu, yang sakit atau berkekurangan ya gitu. Itu sudah menjadi satu kewajiban sebagai anak-anak Tuhan gitu. Di kakak itu jangan berharap bahwa everything itu pokoknya baik-baik aja gitu. Pasti ada yang sesuatu yang kita kurang cocok. Dalam berorganisasi ya kan pasti ada clash-nya ya kan, pasti ada masalah. Kita kan orangnya juga udah beda dari sisinya, jelas pendapat juga pasti ada yang berbeda-beda, terus pasti ada yang ngerasa nggak enakan, terus nggak terima. Tapi jangan pernah untuk dipendam dalam hati, udahlah, ya sudah. Tapi belajar untuk diungkapkan gitu loh. Ya yang pasti selesaikannya dengan tetap bersama. Nggak boleh, aku nggak mau lagi sama teman kakakku. Tapi kita pasti selesaikan sama-sama, diskusi dulu, kita tanya masalahnya apa, di mana solusinya, itu pasti kita lakuin, menyelesaikannya itu sama-sama. Yang utama kan kita harus saling mengasihi, itu yang Tuhan mau supaya kita lakukan dalam hidup kita. Walaupun memang ya kita juga perlu diperhatikan, tapi pada umumnya
orang itu mau diperhatikan. Di dalam berkakak salah satunya supaya kita menjadi indah itu kita harus lembut gitu loh. Ibarat kapas kalau mau dihantam itu kaki tangan nggak sakit, tapi kalau kita jadi tembok atau jadi baja saat kita ini sakit gitu loh. Karena berkakak itu sangat luar biasa manfaatnya. Kita bisa sharing loh, kita bisa walaupun kita punya banyak pergumulan, tapi kalau sudah dalam lingkup keluarga kakak itu kita bisa luapkan semua apa yang kita rasakan. Kita bisa diberkati lewat makanan rohani kita, lewat keluarga-keluarga kecil kita ini yang selalu mendukung, mensupport. Karena iman kita tumbuh, kita berada dalam lingkup keluarga rohani yang benar, iman kita akan bertumbuh yang benar juga. Jangan pernah tidak mau kakak.